Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 3 Praktikum Sistem Basis Data 2020. Di sini saya Abdul Muksid akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu adalah Sistem Basis Data Cloud menggunakan Caspio bagian 2. Nah, tujuan praktikum pada modul 3 ini yang pertama adalah mahasiswa dapat membuat view menggunakan Caspio, kemudian membuat lookup tabel, lalu membuat data page yaitu berupa form, report, dan chart. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai view, lookup tabel, dan data page. Yang pertama adalah view. View pada Caspio merupakan tabel virtual yang berfungsi untuk menerapkan filter dan menggabungkan data dari beberapa tabel. Nah, pada view ini kita bisa memfilter data apa saja yang ingin kita tampilkan dan menggabungkan dari beberapa tabel untuk kita tampilkan. Nah, lalu kemudian ada data page. Nah, data page adalah interface pengguna aplikasi. Data page pada Caspio menawarkan manfaat dalam kecepatan, kualitas, skalabilitas, kemudian adalah kemudahan pemeliharaan dan fitur yang bisa ditingkatkan. Terdapat fitur dalam data page. Yang pertama adalah submission form yang berfungsi untuk mengirimkan data dalam bentuk teks, angka, filter, file, dan gambar. Kemudian report untuk menampilkan data yang telah tersimpan, dan chart untuk memberikan kesimpulan data berupa gambar. Lalu ada lookup tabel. Nah, lookup tabel merupakan salah satu from element type yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan bagaimana file muncul pada data page yang berdasarkan pada tabel yang berbeda. Dapat dikonfigurasi menjadi checkbox, drop down, regular text file, atau jenis elemen formulir lainnya. Jadi pada lookup tabel di sini hampir sama seperti yang di modul 1 akses. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dari modul 3 ini. Dilanjutkan dengan implementasi. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi implementasi, di mana pada implementasi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat view dan data page menggunakan Caspio. Pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuka browser kalian. Di sini browser yang digunakan yaitu Firefox. Nah, yang kedua, kalian harus masuk di Caspio yang telah kalian buat sebelumnya. Di sini saya sudah masuk ya, jadi muncul tampilan awalnya yaitu tampilan home yang terdiri dari beberapa aplikasi. Nah, di sini kita pilih yang ini juga, yang managerial SBD. Managerial SBD ini telah kita buat sebelumnya di pertemuan modul 2. Jadi ini adalah lanjutan dari modul 2. Kita klik open saja. Kemudian setelah aplikasi terbuka, kita bisa membuka view, fitur view. Nah, pada fitur view ini kita akan menambahkan dua view ya. Yang pertama penilaian dan yang kedua adalah asistensi. Oke, kita buat aja dulu. Di sini sudah dibuat ya. Kita pertama akan buat asistensi. Kita ketikkan asistensi. Nah, untuk tabel asistensi ini tabel yang akan kita gunakan itu yaitu tabel asistensif dan tabel mahasiswa. Jadi nantinya kita akan menggunakan ID shift pada tabel asistensif dan ID shift di tabel mahasiswa. Kemudian ini tabelnya di none aja. Jadi data yang ditampilkan itu sudah tidak bisa diedit lagi. Kemudian klik next. Kemudian di sini adalah field atau area yang akan dimunculkan nanti gitu. Nah, di sini saya memilih untuk tidak menampilkan ID shift pada tabel mahasiswa, pada asistensif. Kemudian ada tabel kontak asisten dan nomor WA mahasiswa. Karena ini tidak dimunculkan, kita pindahkan saja ke bawah. Kemudian pada setiap field di sini namanya masih terdapat tabel di depannya, misalkan tabel asistensif atau tabel mahasiswa. Nah,
Untuk di tampilan nantinya itu jangan ada kata tabel lagi, tabel asistensi. Kita bisa langsung dihapus saja. Ini. Kemudian ini juga dihapus juga ya. Kemudian ini. Kemudian ini juga hapus, jadi ID shift aja. Kemudian ini nama mahasiswa saja. Kemudian ini kelas. Dan ini adalah angkatan. Jika sudah, kita bisa klik finish. Nah, satu view telah terbuat. Kemudian kita buat view yang kedua. View yang kedua itu adalah view mengenai asistensi. Nah, kita buat dulu ya. New view. Kemudian view asistensi. Tabel asistensif dan mahasiswa. Di sini telah terbuat ya view untuk asistensi. Yang kemudian kita akan buat lagi satu view lagi, yaitu penilaian. View untuk penilaian. Tulis penilaian. Untuk penilaian ini, tabel yang dimasukkan itu adalah tabel penilaian, tabel mahasiswa, dan tabel praktikum. Ketika sudah, kita bisa klik next. Kemudian di sini terlihat ya bahwa NPM pada tabel mahasiswa akan berelasi dengan tabel NPM pada tabel penilaian. Kemudian jika sudah, kita klik next. Nah, kemudian di sini adalah pilihan yang tersedia dan akan ditampilkan. Di sini kita yang akan ditampilkan itu cukup ID modul praktikum, NPM, tes pendahuluan, implementasi, tes akhir. Tes akhir, nama mahasiswa, dan kelas. Ini kita tidak ada nilai modul, keterangan, NPM tidak perlu, ID shift juga tidak perlu, nama mahasiswa dan kelas. Oke, ini tidak perlu ya. Nama praktikum, jumlah peserta juga tidak perlu, jadi ini bisa dinaikkan ke atas, dan ini juga bisa dinaikkan ke atas. Ini ID nilai bisa diturunkan ke bawah. Jika sudah, kita seperti biasa perbaiki dulu nama dari setiap fieldnya. Sini NPM-nya kita hapus, tes pendahuluannya kita hapus, nilai implementasi, nah, tes akhir, mahasiswa, dan kelas. Jika sudah, kita klik finish. Nah, untuk view sudah selesai sampai sini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan membuat data page. Data page ini sama seperti widget lah ya. Widget itu terdiri dari form atau dari report dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membuat beberapa 3 submission form dan 2 report. Nah, kita buat submission form untuk absensi dulu ya. Kita buat klik new data page. Kemudian kita tambahkan untuk munculnya di sini untuk pilihan absensi itu kita pilih yang form, kemudian submission form. Jadi terlihat ya beda bahwa submission form itu untuk mensubmit beberapa field gitu. Oke, kita klik next aja. Kalau udah, next. Kemudian di sini yang akan kita buat data page-nya kan adalah absensi ya. Absensi itu terdiri dari tabel praktikum kepada absensi. Tabel praktikum menjadi form absensi. Kemudian untuk yang lain-lainnya kita tidak perlu diubah ya, karena
Sudah, ini akses security-nya kita tidak perlu dinyalakan. Ini juga tidak, udah seperti ini saja. Jika sudah, kita bisa klik next. Kemudian nih, choose the field you wish to use in this web form. Jadi field mana aja yang akan kalian gunakan dalam web form ini gitu. Di sini yang akan saya gunakan yaitu ID modul praktikum, nama praktikum, dan jumlah peserta. Kemudian ini ada pilihan place cursor in first field, yang artinya ketika form tersebut dibuka atau halaman tersebut dibuka, si kursornya sudah langsung berada di kolom pertama. Kita boleh di checklist ya. Kemudian klik next. Nah, di sini ada pilihannya, ada beberapa data page elemen tadi yang sudah kita pilih ya. Ada ID modul praktikum, nama praktikum, dan jumlah peserta. Nah, untuk ID modul praktikum ini rencananya kita akan buat ke dalam drop down. Nah, drop down ini adalah seperti ini. Nah, ini drop down tuh ketika kita memasukkan sesuatunya harus melihat dari beberapa list gitu. Ini drop down ini. Salah satu contoh drop down ini. Kemudian kalau text field itu ya seperti ini, seperti label ini. Ini merupakan elemen text field. Nah, di sini kita pilih drop down saja karena modul praktikum itu hanya sedikit gitu. Dan di sini kita source-nya itu adalah lookup table or view. Nah, lookup table or view-nya kita mengambil dari tabel praktikum dan display-nya ID modul praktikum. Field for value-nya juga sama, ID modul praktikum. Untuk nama praktikum kita jadikan text field saja dan jumlah pesertanya kita bisa di text field saja. Jika sudah, kita bisa klik next. Kemudian ini adalah tampilan setelah kita mensubmit form. Jadi ini ada beberapa pilihan ya. Bisa ada di same form, bisa pergi ke halaman baru, atau bisa kita menampilkan pesan seperti data berhasil disimpan. Yang artinya ini tuh data sudah berhasil disimpan. Atau ini bisa ke data page lagi, atau bisa juga langsung menutup si window-nya. Kita pilih yang display a message saja. Ini. Kemudian jika sudah, kita bisa klik finish. Data page untuk absensi ini kita sudah selesai. Kemudian kita pilih buat lagi untuk pendaftaran. Kita buka new data page lagi. New data page, di sini kita buat submission form lagi ya untuk tabel mahasiswa. Di sininya tabel form pendaftaran, tapi kita tulis saja pendaftaran. Next aja. Kemudian di sini tuh formnya kita akan memilih gitu, apa saja sih yang mau ditampilkan dalam form ini gitu. Di sini kita pilih semuanya aja. Kemudian ini seperti biasa checklist saja, place cursor in first field. Kemudian di sini untuk npm kita bisa menggunakan text field. Kemudian untuk ID shift kita bisa memasukkan drop down list. Drop down lookup-nya dari ID shift. Kemudian kelas juga. Kelas bisa jadi drop down. Angkatan tidak perlu. Ini text field saja, text field. Kemudian klik next aja. Nah, seperti biasa di sini kita display a message aja, data berhasil disimpan. Ya sudah, klik finish. Nah, database untuk absensi dan pendaftaran sudah berhasil dibuat. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu data page penilaian. Sini berarti kita di penilaian. Penilaiannya kita ganti jadi penilaian.
Langsung next aja. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah semuanya. Terkecuali ID nilai juga ya, nggak usah ya. ID nilai dan ID modul, nggak usah lah ya. Jadi ID modul praktikum, NPM, nilai tes pendahuluan, implementasi, tes akhir, dan keterangan. Oke, kita klik next. Nah, untuk ID modul praktikum kita bisa menggunakan drop down karena hanya sedikit ya modul praktikum itu, hanya ada 4 kemarin. Kemudian untuk apa ya? ID nilai ya. ID nilai bisa disimpan di atas. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita tulis data berhasil disimpan. Oke, ketika udah kita klik finish. Nah, kita sudah berhasil membuat 3 submission form, data page yang berbentuk submission form. Nah, sekarang kita akan membuat data page yang berbentuk report, yaitu adalah data terkait laporan asistensi. Kita buat dulu. Di sini ada pilihan report, kemudian list. Kita pilih saja, kemudian klik next. Kemudian kita di sini dari ini nih, kita sebelumnya sudah membuat view di sini, view di Caspio sebelah sini. Jadi kita menggunakan data source-nya adalah view asistensi. Nah, di sini kita kasih nama laporan asistensi. Kemudian klik next. Setelah itu di sini ada terdapat beberapa pilihan ya. Bisa show search form. Jadi si hasil pencariannya tersebut tuh mau ditampilkan di mana gitu. Bisa di halaman baru atau di halaman ini. Jadi tanpa membuka tab baru gitu. Kita pilih yang kedua aja dan display result on initial load gitu. Nah, jadi ketika kita tidak memasukkan apapun, jadi bisa terlihat beberapa data yang ada di situ gitu. Kemudian ini bisa di checklist, please cursor in the first field. Oke, kemudian klik next. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan memasukkan beberapa field yang tersedia gitu, atau atribut yang tersedia gitu. Tadi kan atributnya adalah nama asisten, email asisten, NPM, ID shift, nama mahasiswa, kelas, dan angkatan. Namun di sini yang akan kita gunakan untuk ini adalah cuman NPM aja gitu. Jadi ketika dia cuman input NPM aja, nanti muncul si laporan asistensinya gitu. Kemudian jika sudah, kita klik next. Nah, di sininya kita sudah aja NPM text field, kemudian klik next. Nah, nanti kan kita mencarinya dengan NPM nih. Nah, nanti hasilnya tuh mau ditampilin dalam bentuk apa aja. Nah, kita kan setelah kita input NPM terus klik search, nanti munculnya tuh ini semuanya. Berarti kita akan melihat nama asisten, email asisten, NPM, ID shift, nama mahasiswa, kelas, dan angkatan gitu. Jadi kita masukin aja semuanya gitu. Kemudian di sini langsung di next aja karena di sini user tidak bisa untuk mengedit data pada data hasilnya gitu. Jadi kita langsung next aja. Kemudian di sini labelnya itu udah langsung dilanjut aja karena tidak ada yang diganti. Kemudian, nah ini ada sort order ya. Sort order itu mau diurutkan dari yang mana gitu. Misalkan kita mau diurutkan berdasarkan ID shift gitu. Jadi nanti si sort ordernya tuh diatur berdasarkan ID shift. Kemudian di sini
ada pilihan untuk do you need a detail page for each record gitu. Jadi setiap apakah kamu butuh detail gitu, detailnya ya kita pakai pengaturan default aja yaitu default action link. Kemudian kita ini masukin saja semuanya. Jadi nanti ketika kita mencari akan muncul ini juga semuanya. Kemudian klik next. Ini oke, langsung finish aja. Nah, ini udah ya, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu kita membuat laporan penilaian. Tadi kan kita membuat penilaian untuk di-input ya, kemudian kita ingin melihat laporan hasil penilaiannya. Kita buat new data page lagi, kemudian kita pilih yang report dan list. Kemudian setelah list kita next. Nah, di sini yang kita pilih yaitu view penilaian. Di sini kita ganti namanya menjadi laporan penilaian. Klik next. Kemudian di sini kita pilih yang kedua, kemudian display dan place. Oke, next. Kemudian di sini yang akan kita cari itu hanya npm aja kayak tadi. Jadi dengan dia menginputkan npm, dia bisa melihat hasil nilainya dia gitu, berapa. Nah, terus di sini kan npm aja ya. Untuk form elemennya text field, karena kalau drop down kita harus cari manual berapa banyak npm gitu. Misalkan dari 1 sampai 200, kita harus mencari, harus scroll down gitu kan. Itu perlu juga, lebih baik kita menggunakan text field saja. Nah, karakter yang digunakan itu maksimal 255. Kemudian kita klik next saja di sini. Nah, ini di result page ya, di result page yang ingin ditampilkannya apa? Kita ambil aja semuanya, kemudian kita klik next. Di sini langsung next. Nah, di sini udah oke, langsung next aja. Nah, default sort order-nya kita berdasarkan shift aja ya, atau berdasarkan ID modul praktikum. Jadi biar ngurut berdasarkan ID modul gitu. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, next. Nah, di sini kita gunakan details page ya. Di sini kita kasih semuanya juga, masukkan. Kemudian ini klik next aja langsung. Kemudian ini langsung aja navigate to next or previous record. Klik finish. Nah, untuk pembuatan data page dan view sudah selesai ya. Tadi kita sudah buat data page yang berbentuk submission form itu absensi, pendaftaran, dan penilaian. Sedangkan untuk data page report itu ada laporan asistensi dan laporan penilaian. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai view dan data page. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.